Saya mulai dengan bismillah. Ketika ada orang yang membencimu, langkah terbaik yang harus kamu lakukan adalah membiarkannya terlebih dahulu. Karena apapun yang kamu lakukan di hadapan orang yang membencimu, dia akan tetap membencimu. Sekalipun yang kamu lakukan itu benar. Karena pada dasarnya orang yang sedang membenci itu akan sulit menerima masukan, karena di hatinya dia didominasi oleh kebencian. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah bahagiakanlah dirimu sendiri. Perlihatkan kepada orang yang membencimu bahwa hidup kamu bahagia, hidup kamu sejahtera. Karena pada dasarnya ketika ada seseorang yang membenci kamu, terus kamu balas dia dengan senyuman, dia akan semakin marah, dia akan semakin benci. Tidak apa-apa, itu urusan dia. Dia yang tersiksa, kita yang bahagia. Jika kita menggunakan metode ini dengan benar, itu akan membuat orang yang membenci kita semakin tersiksa dalam hidupnya. Yang terparah mungkin dia bisa terkena penyakit medis. Apakah Anda tahu bahwa penyakit-penyakit medis yang ditimbulkan 80% bersumber dari pikiran? Jangan terfokus pada orang yang membencimu. Apapun yang terjadi pada dia, itu konsekuensi karena telah membuat kebencian di dalam dirinya sendiri. Jangan pernah membuktikan apapun kepada orang yang membencimu. Jika kamu membalasnya, itu sama saja kamu dengan orang itu sama-sama menjadi pembenci. Sekalipun kamu membalas dendam kepada orang yang membencimu, kamu mencoba mencaci maki, kamu mencoba berdebat dengan orang tersebut, itu adalah hal yang sia-sia. Karena sebenarnya kita tidak bisa merubah seseorang. Seseorang bisa berubah atas kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak orang lain. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita harus mendiamkan orang yang sedang membenci kita. Karena tidak ada gunanya juga, dia benci kita kok. Seperti saya tadi sebutkan bahwa orang yang membenci boro-boro mendengar perkataan kita, ngelihat kita saja pun dia benci. Gak perlu pembuktian, gak perlu apapun, tinggalkan saja. Anda fokus aja mensukseskan diri Anda, mensejahterakan hidup Anda. Masih banyak kok orang yang menghargai Anda di luar sana. Gak perlu membuktikan sesuatu pada orang yang memang sedang membenci Anda. Jika kita pikir secara seksama, seharusnya kita bangga ada orang yang membenci kita. Artinya kita hidup, artinya kita berprestasi dalam kehidupan. Apa Anda pikir para pemimpin itu tidak ada yang dibenci? Pemimpin, para nabi, para rasul, malaikat, bahkan Tuhan sekalipun ada loh yang benci. Lalu kita siapa yang tidak ingin dibenci orang? Yang Maha Kuasa menciptakan benci, bukan untuk menjadikan seseorang menjadi pembenci, tapi untuk memunculkan sifat ikhlas, sifat sabar, memunculkan kebaikan-kebaikan. Tidaklah seseorang ketahuan bohong, kecuali ada jujur. Tidaklah seorang ketahuan kikir, kecuali ada dermawan. Dan seterusnya, selalu ada lawan kata. Semua itu untuk memunculkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, potensi kebaikan yang lebih besar. Berbahagialah ketika Anda dibenci oleh orang lain. Artinya Anda dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ingin menaikkan harkat derajat Anda kepada derajat yang lebih baik. Jika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan datang di kemudian hari? Jangan terlalu terfokus pada orang yang membenci Anda. Nanti Anda bisa terjebak dalam lingkaran kebencian yang tidak ada putus-putusnya. Ingatlah bahwa Anda masih punya tujuan yang lebih besar, membahagiakan orang yang Anda sayangi. Anda harus mengingat bahwa
kita tidak hidup ratusan ribuan tahun. Hidup kita ini terbatas. Jangan sampai langkah kita terhenti gara-gara orang yang membenci kita, karena itu adalah yang sangat sia-sia.